Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Saudara sebangsa dan setanah air. Pada momentum bulan suci Ramadan ini, kita akan bertemu lagi dengan saya Aladin SAG MH, berbincang-bincang tentang bagaimana merendahkan diri dari sifat sombong, dengki, dan iri hati terhadap sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita puja karena kebesarannya, karena penciptaannya, serta kekuasaannya Allah menciptakan alam jagat ini. Dan yang kita syukuri pada sore hari ini, kita berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Bahkan kita berada di tengah-tengah keluarga kita. Oleh karena itu, patut kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana nukilan yang sering kita dengar, yang disampaikan oleh ustadz, para kiai, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Lalu pertanyaan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita merendahkan diri dari sikap sombong, dengki, dan iri? Pertanyaan yang pertama yang harus kita jawab, kenapa ada sikap sombong? Kenapa ada sikap iri? Iri hati dan dengki terhadap sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sebabnya apa? Sangat sederhana. Setelah kita mendapatkan harta, tentu apa yang berubah dalam diri kita? Harta ini saya dapatkan dari perjuangan saya, dari usaha saya. Kita lupa bahwa harta itu sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yugairu ma biqaumin hatta yugairu ma bi anfusihim. Benar adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan firman-Nya. Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan amal usaha kita. Akan tetapi bukan dari hasil yang Allah berikan, dari hasil yang kita usahakan untuk menjadikan diri kita sombong terhadap makhluk ciptaan Allah. Lebih-lebih sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa kita sombong? Kita sombong karena kita telah diberikan amanah berupa jabatan. Kita lupa jabatan itu adalah amanah yang harus kita sampaikan, yang harus kita tunaikan. Amanah itu sesungguhnya adalah sebagai pengoreksi diri kita. Kita telah menjadi contoh bagi orang lain, bagi bawahan kita, bagi rekan-rekan kerja kita. Yang ketiga selanjutnya, kenapa kita sombong, dengki, dan iri hati terhadap sesama manusia? Karena kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mendapatkan tingkatan ilmu, gelar. Kita sudah mendapatkan gelar sarjana. Kita telah mendapatkan gelar magister. Kita telah mendapatkan gelar doktor. Kita telah mendapatkan gelar profesor. Inilah yang terkadang membuat hati kita itu terpaut naik, lupa terhadap sesama. Sombong terhadap sesama. Iri dan dengki terhadap sesama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disampaikan pada mukadimah tadi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, syukur karena mendapatkan ilmu, syukur karena mendapatkan harta, syukur karena dia diberikan kesalehan, kemampuan untuk beribadah, baik melaksanakan ibadah puasa ini, insya Allah, Allah akan semakin ridho dengan ibadah itu. Allah akan semakin memperkuat dan menjaga ibadah-ibadah kita itu. Yang terakhir,
jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa untuk memupuk supaya hati kita semakin merendah di hadapan Allah, di hadapan sesama ciptaan Allah. Allazina amanu tatmainul qulubuhum, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketika diderasnya detak jantung ini disertai dengan asma Allah, memuji kebesaran Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu yang kita sampaikan, maka tidak ada ruang dan waktu kesempatan untuk kita memikirkan tentang orang lain, untuk kita menghina orang lain, untuk kita membicarakan tentang aib orang lain. Yang ada hanyalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita akan mendapatkan lisensi manusia la'allakum tattaqun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tentu ibadah dalam bulan suci Ramadan ini jangan sampai sia-sia. Mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang kita dapatkan menuai keberkahan, keluarga, kehidupan kita mendapatkan kebahagiaan kehidupan dunia, lebih-lebih kebahagiaan kehidupan di akhirat kelak. Akhirnya selamat melaksanakan ibadah puasa. Menjelang berbuka puasa ini, mari kita saling menata hati kita, saling menjaga hati kita, dan terus mengingat Allah. Allazina amanu tatmainul qulubuhum, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jika hati terpaut selalu mengingat Allah, insya Allah kita akan dikenang dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma amin.